Oh, ini kalau dijawab keluar dari sini sidang demosi nanti orang, bukan promosi. Misalnya begitu. Tapi pertanyaannya bukan di sana. Pertanyaannya adalah ringan saja. Saya yakin Prof. Vendus mampu menjawabnya. Kalau saudara Prof. Vendus diberi kebebasan untuk memilih, saudara akan memilih menjadi menteri apa? Silakan. Ini kalau dijawab keluar dari sini sidang demosi nanti orang, bukan promosi. Terima kasih Pak Rektor. Saya ingin menjawab yang lain dulu sebelum ke sana. Jadi benar ada beberapa jalur kritis yang harus kita antisipasi. Paling tidak kita harus meyakinkan Indonesia itu jangan keburu tua sebelum kaya. Kita sering mendengarkan bonus demografi. Muda produktif, 70% nanti usia produktif ketika Jepang, Eropa mengalami declining population, aging population. So what? Terus apa? Kalau kita tidak bisa memaksimalkan jendelanya, terbuka hanya sampai dengan katakanlah 2030, 2040, setelah itu tutup. Nah, dalam kurun waktu itu kalau kita tidak bisa melakukan lompatan-lompatan, kita terjebak. Dan bahaya kalau kita terjebak selamanya dalam middle income trap. Kita sekarang di 4.800 US dollar per kapita. Padahal standar masuk ke kategori negara berpendapatan tinggi itu kalau sudah tembus 12.000, 13.000 US dollar. Nah, mampu tidak dalam kurun waktu tadi kita bisa tembus sehingga pendapatan masyarakat kita per kapita jauh lebih baik berkali-kali lipat. Contoh Jepang saat ini ketika starting point-nya hampir sama setelah Perang Dunia berakhir, termasuk Korea Selatan. Korea Selatan sekarang 7 kali lipat income per kapitanya dibandingkan Indonesia. Jepang 8 kali lipat. Indonesia kita bekerja keras. Kita bersyukur terus terjadi peningkatan dan harus ada lokomotif ekonomi yang benar-benar bisa membuat peningkatannya drastis. Memang yang harus dikejar adalah pertumbuhan tinggi, tapi tentunya pertumbuhan tinggi yang berkeadilan dan juga berkelanjutan. Kemudian ini juga menitik beratkan pada pentingnya pendidikan, karena pendidikan akan memutus rantai kemiskinan. Jadi kalau kita fokus di sana, saya rasa kita bisa lebih cepat. Nah, jangan sampai kita bereksperimen dengan sistem pendidikan kita, karena betul kata Pak Rektor tadi, kalau salah kelola, dampaknya itu bisa setback, dan setbacknya bisa sekian belas tahun, puluh tahun begitu. Oleh karenanya kita tidak boleh main-main dan justru kita fokus pada penguatan aspek atau sektor pendidikan tadi. Orkestrasi sumber daya itu wajib Pak, dan maksud saya terhadap fiskal, ini yang memang kita selalu dihadapkan. Kita punya common interest, Indonesia Emas common interest, tapi begitu masuk ke antar kementerian, lembaga, antar daerah, kita punya competing interest. Kita berkompetisi satu sama lain. Semua mencari alokasi anggaran yang juga bagus, yang juga meaningful agar program-program kita jalan. Semua bidang pasti merasa bidangnya penting, bahkan lebih penting daripada yang lain. Disinilah kembali kita mengharapkan hadirnya kepemimpinan yang juga bisa mengorkestrasi seperti kita bayangkan simfoni. Ada seorang dirigen. Nah, tidak setiap kali flute itu bunyi. Tidak setiap kali simba itu juga bunyi. Kalau drum band, marching band kemarin kita HUT TNI, yang datang HUT TNI kemarin luar biasa, 5 Oktober, itu lihat drum band. Ada penata ramanya, stick masternya. Kadang yang bunyi, yang lebih kuat itu adalah tenornya, kadang yang lebih kuat adalah drumnya, kadang lebih kuat adalah bass drumnya. Ini contoh bahwa memang ketika kita mengorkestrasi tidak bisa semuanya dikasih secara bersamaan, panggung yang sama, kekuatan yang sama, nggak mungkin. Selain tidak indah juga tidak memungkinkan. Oleh karena itu dalam mengelola sumber daya, utamanya fiskal, harus benar-benar tepat sasaran, prudent. Jangan semuanya ingin besar, tapi pada akhirnya justru menjadi tidak optimal semuanya. Ini sekali lagi butuh kekuatan orkestrasi yang juga berbasis pada prioritas yang memang telah ditetapkan
sebelumnya. Dan yang terakhir, kalau ditanya tentu saya tidak bisa menjawab Pak, mohon maaf sekali. Kecuali ini saya nggak bisa menjawab ya, karena memang ini sudah menjadi tabiat, bukan hanya secara terbuka, secara tertutup saja. Kalau ditanya pasti saya mengembalikan kepada yang memberikan tugas. Karena itu adalah hak prerogatif seorang presiden. Tugas kita, ini berlaku nih banyak kawan-kawan di tentara, pasti begitu ya. Siap menjalankan tugas, siap. Gitu. Di mana saja, asal tidak jauh dari Monas gitu kira-kira. Tapi prinsipnya di mana saja Pak, karena setiap orang punya value, setiap orang punya peran, dan saya dan yang lainnya semua pasti ingin menjadi bagian dari peran itu. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan bersama-sama Pak. Jadi dimanapun kami siap dan harus siap. Terima kasih Pak. Oke. Sebagai seorang mahasiswa dimanapun juga termasuk S1 kita, itu punya salah satu tugas, mengisi kuesioner kepuasan studi. Nah, menurut saudara, berapa skor yang bisa Anda berikan ya, pada proses akademik di Universitas Airlangga, termasuk di dalamnya adalah proses dari ujian terbuka kali ini. Silakan Bapak. Saya nilainya, ini nggak berlebihan ya, tapi saya mengapresiasi segenap sivitas akademika yang sejak awal itu begitu serius dan sungguh-sungguh untuk menghadirkan sebuah suasana akademik yang juga baik, terbuka, ada freedom, kita diberikan kebebasan, sometimes off the record, tetapi yang jelas kita bisa saling berinteraksi dengan baik dan sangat terbuka kalau ada pertanyaan dan masukan. Jadi ini sebuah proses yang sangat bagus. Ujian pun ya boleh dicek nanti karena rekamannya jelas. Kemarin ujian tertutup juga lebih dari 3 jam, artinya juga dilakukan secara serius dan benar-benar. Tidak ada yang formalitas di sini. Jadi menurut saya tolong ditingkatkan supaya yang lain-lain juga mengalami hal yang sama begitu. Tapi artinya ini nggak main-main, tapi menurut saya bagus sebagai bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia. Mudah-mudahan ujian terbuka ini juga bisa menjadi sesuatu yang bisa kita ikuti terus di waktu-waktu mendatang. Teman-teman, mana kelas saya? Ya, tetap semangat ya. Semoga segera lulus juga, bareng-bareng lulus kita, wisuda bareng-bareng. Terima kasih. Itu enggak ada yang berani mendahului Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.